Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan podcast dengan topik mendidik dan membentuk karakter anak. Karena yang kita ketahui kan, pendidikan itu bukan hanya soal membaca, menulis atau menghitung, tetapi juga bagaimana anak bisa kembang dan tumbuh dengan nilai-nilai yang baik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Naila, seorang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia anak-anak. Halo Kak, apa kabar? Halo Mbak, Senang sekali ya bisa mengobrol dengan Anda. alhamdulillah senang. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan Iya aja ya. boleh, silakan. Oke, bisa diceritakan nggak apa yang membuat Anda itu tertarik terjun ke dunia pendidikan anak ini? Menurut saya itu anak itu luar biasa ya, punya energinya dia, energi positifnya itu yang membuat saya itu senang. Yang dari rumah itu saya kayak emosi dengan tugas-tugas saya, terus pas masuk ke kelas itu kayak mereka itu menyambut dengan senang gitu. Jadi menurut saya itu yang lebih itu juga perilaku anak itu masih kan unyuk-unyuk gitu Ya, loh. ya, Jadi betul. kayak ya butuh perhatian banget. Kalau kita nggak bahagia, anak pasti nggak bahagia. Betul. Oh, berarti itu bisa juga menambah mood Iya, saat kita sedang down gitu ya. Iya benar. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Menurut Kak Naila ini, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu apa? Menurut saya itu pendidikan karakter itu kayak penanaman karakter pada anak. Bagi itu karakter disiplin, tanggung jawab, kejujuran. Karena 3 karakter ini yang menurut saya yang paling penting. Dari disiplin, anak itu diajarkan, ayo kita datang tepat waktu ya, sebelum jam 7 kita datang. Dan anak itu tuh kayak pasti punya rasa malu kan nanti kalau terlambat. Terus kayak tanggung jawab, nanti habis main dikembalikan ya ke tempatnya, terus habis memakai pensil dikembalikan. Jadi anak-anak itu punya rasa tanggung jawab apa yang dia miliki. Terus kayak kejujuran, ketika anak itu bermain puzzle, terus nanti bu guru nanya, ayo siapa yang habis bermain puzzle, nanti itu anak-anak itu punya kejujuran, saya bu, saya habis main, nanti tak kembaliin. Kalau anak nggak punya kejujuran pasti dia kayak menolak kan untuk mengembalikan. Gitu sih yang menurut saya karakter pada anak. Oke, selanjutnya yang pertanyaan ketiga. Nilai karakter apa sih yang paling penting ditanamkan sejak TK ataupun SD? Yang pertama itu ada kejujuran, tanggung jawab, sama mungkin kedisiplinan atau empati. Nah kalau kejujuran itu seperti yang tadi saya bilang, dia nggak ada rasa takut untuk bicara dengan jujur. Anak itu kan kita tahu dia bakal ngomong apa yang dia ketahui, kayak cerita sepuasnya tanpa difilter gitu. Itu yang membuat anak itu jujur. Kita tahu oh perasaannya gimana gitu. Kayak misalkan kamu seneng nggak hari ini, pasti anak nggak bakal bohong. Dia bakal, aku tadi habis dimarahin gini itu kan. Terus kayak tanggung jawab ya, mengembalikan mainannya. Terus ketika meminjam mainan buat temennya itu kayak dikembaliin. Empati itu kayak menolong ke temannya yang mengalami kesusahan, dia kayak membantu temannya nggak bawa bekal, dia memberi makanannya gitu. Saling membantu lah. Iya, saling membantu. Oke, selanjutnya setiap anak kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Nah, Iya. biasanya bagaimana sih cara menghadapi anak yang agak sulit diatur atau kurang disiplin saat kakak itu ngajar gitu? Kalau hal yang penting adalah sabar. Oke. Kalau tidak sabar ya kita bakal emosi. Iya. Kita harus tahu karakter anak itu dari latar belakang keluarganya. Jadi kita menanamkan karakter anak itu, kita harus tahu latar belakang. Oh, anak ini di keluarganya seperti ini. Dengan kita mengetahui latar belakang hal tersebut, kita tahu metodenya. Misal kalau di keluarganya dia dididik mungkin lebih dikelasin, istilahnya dikelasin, kita harus punya metode yang seperti ini. Kalau terus menerusan dikelasin kan anak itu bakal bakal punya
perasaan aku loh kalau belajar gini-gini dimarahin terus gitu. Tapi seharusnya kita nggak boleh banget ngerasin anak. Kita ada tahu waktu, ada tahu batasan, terus juga ada reward. Ketika anak berhasil mengerjakan sesuatu, berhasil berbicara yang jujur, berhasil untuk mengembalikan ke tempatnya, kita kasih reward. Terima kasih ya udah ngembaliin ke tempatnya, terus kayak kamu hebat loh udah ngerjain gitu. Bukan reward itu sangat penting. Iya. Selanjutnya dalam mendidik karakter anak itu peran orang tua dan guru itu bagaimana sih biar saling melengkapi gitu? Itu pertama kayak sekarang kan lebih ke media sosial ya. Itu kolaborasi guru sama orang tua itu lewat grup wali murid kayak mungkin kita juga memberi keseharian anak, kayak ibu gimana anak-anak sholat apa enggak gitu, kayak kita tanyain di grup. Terus Daily anak saat sekolah daily gitu. anak di sekolah, terus setiap apa yang dilakuin juga didokumentasiin. Terus juga setiap bulan ngadain parenting itu kalau biasa di sekolah yang sedang dilakuin. Oke. Selanjutnya, apakah ada pengalaman berkesan ketika Kak Naila ini melihat perubahan yang positif pada anak didik Anda dalam hal karakter? Ada satu peristiwa anak itu mungkin dia sering berkata kotor. Oke. Terus ketika kita tahu nih latar belakang, emang lingkungan rumahnya mendukung dia berkata kotor, kita didik lain kali kalau kamu emosi jangan berkata kotor ya, luapkan apa emosimu tapi jangan menggunakan kata-kata kotor. Terus bisa luapkan emosinya ke bu guru. Nah anak itu terus menerus kalau emosi ya luapkan kepada aku kan gitu, dan anak itu lama-lama udah mengurangi kata-kata kotor. Terus kalau emosi itu dia udah nggak marah-marah, dia bisa mengontrol emosinya gitu. Oke, dan ini yang terakhir ya. Iya. Kalau bicara ke depannya, apa harapan Kak Naila terhadap anak-anak generasi sekarang nih, terutama terkait pembentukan karakter mereka? Mungkin harapan saya ke depannya anak-anak itu bisa lebih memiliki karakter yang baik, karakter moral yang baik, entah itu karakter dalam bersosial ataupun menggunakan media sosial. Nah, media sosial seperti saat ini kita tahu nih banyak banget yang membuat karakter anak itu lebih Iya, down, betul, lebih iya. jelek gitu. Iya. Sebaiknya buat generasi kedepannya bisa lah mengontrol dengan mengurangi bermedia sosial. Kita lebih ke bersosialisasi dengan lingkungan kita, dan tentu itu sebagai guru punya PR penting nih, punya harapan penting, dia mengajarkan anak gimana sih punya karakter yang baik itu, dan harus sabar ya menjadi guru. Oke, terima kasih banyak Kak Naila atas obrolannya hari ini. Terima kasih. Banyak sekali yang bisa kita ambil, terutama bahwa pendidikan karakter itu bukan hal instan, tetapi proses bagaimana guru, orang tua, bahkan lingkungan sekitar itu saling bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada satu kalimat motivasi untuk pesan buat guru atau orang tua di luar sana? Mungkin pesan saya, tetaplah menjadi teladan yang baik buat anak dan berikan pengalaman yang nyata, pengalaman yang berkesan buat anak, bahwa karakter itu penting loh di kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali. Iya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan terima kasih juga untuk para pendengar podcast yang saya lanturkan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.